Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eko Purwanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Telaga 02, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama Ibu Mubadila, guru kelas 5 dari SD Negeri Telaga 02, Kecamatan Bantarkawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mubadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu Mubadila? Alhamdulillah, Pak, kabar saya baik. Alhamdulillah. Baik, Bu Mu. Sebelum kita masuk ke percakapan pra-observasi dari kegiatan supervisi yang akan kita lakukan, ini perlu saya sampaikan tujuan dari diadakannya supervisi, yakni untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan juga kaitannya dengan kegiatan hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan maksud, yakni dengan kegiatan percakapan ini sebagai langkah awal dari persiapan agar nanti Ibumu dalam pelaksanaan praktik pembelajaran bisa lebih siap dan percaya diri serta lebih maksimal dalam melakukan pembelajaran nanti. Seperti itu ya, Bumu? Baik, Pak, siap. Oke, kalau begitu, Bumu. Kemudian di kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan kepada Bu Mubadila. Boleh ya, Bu? Boleh sekali, Pak, silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Mu. Untuk pertanyaan pertama nih, Bu. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran ini, nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh Bu Mu dalam kegiatan proses pembelajaran nanti, Bu? Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran nanti ya, Pak, yang pertama adalah setelah peserta didik berdiskusi dan melakukan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan siklus air dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan pengamatan nanti, peserta didik dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi dengan benar. Begitu, Pak. Oke, jadi nanti untuk tujuan pembelajaran tentang siklus air. Berarti untuk materi pembelajaran IPAS kelas 5 ya, Bu, seperti itu? Iya, untuk materi pembelajaran itu IPAS ya, Pak, pada bab 4, yakni mari berkenalan dengan bumi, pada topik B, Pak, bagaimana bumi kita berubah, itu Pak lebih jelasnya. Oke, baik, Bu. Kemudian selanjutnya nih, Bu, terkait dengan area pengembangan yang nanti akan Ibu capai untuk murid dalam proses pembelajaran itu seperti apa, Bu, area pengembangannya? Untuk area pengembangan meliputi 3 ya, Pak, mulai dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, Pak. Baik, berarti area pengembangan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, baik, jadi seperti itu ya, Bu. Dan kemudian Ibu, kalau untuk model pembelajarannya ini nanti model pembelajaran apa yang akan Ibu pakai dalam proses praktek nanti seperti itu? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan itu model pembelajaran problem based learning, Pak. Oke, jadi model pembelajarannya problem based learning atau PBL, seperti itu ya, Bu. Kemudian, Bu, selanjutnya nih, kalau tadi kita sudah bicara tentang model, kemudian strateginya, Bu. Untuk strategi pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan juga itu nanti seperti apa, Bu, strategi pembelajarannya? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Bisa dijelaskan sedikit, Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa, Bu? Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti yang akan saya lakukan, tentunya terlebih dahulu saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar ya, Pak, berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil belajar murid ya, Pak. Kemudian strategi yang akan saya gunakan meliputi diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten tentunya saya akan menyiapkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang sudah saya kelompokkan untuk visual, untuk audio, dan juga kinestetik. Begitu juga nanti di dalam diferensiasi, proses dan juga produk akan disesuaikan dengan kelompok belajar audio, visual, dan kinestetik. Begitu, Pak. Oke, jadi nanti dalam pembelajarannya diawali dengan pemetaan kebutuhan, kemudian ada diferensiasi baik dari konten, proses, dan diferensiasi produk. Seperti itu ya, Bu? Betul, Pak, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya nih, Bu, kaitannya dengan asesmen atau penilaian nanti yang dalam pembelajaran akan diterapkan oleh Bu Mu, itu nanti penilaian seperti apa, Bu, yang akan digunakan? Untuk penilaian meliputi 3 ya, Pak, sikap,
Nah, pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, sikap dulu ya Pak ya. Sikap. Untuk sikap itu menggunakan lembar observasi Pak. Nanti saya akan mengobservasi dari kerja sama, kemudian percaya diri, dan juga ketelitian peserta didik. Kemudian untuk pengetahuan saya akan melakukan penilaian dengan tes tertulis. Untuk keterampilan anak-anak membuat proyek Pak, di mana untuk visual nanti mereka akan membuat gambar yang kaitannya dengan siklus air. Kemudian untuk audio akan membuat lagu yang kaitannya dengan siklus air, dan juga yang kinestetik yaitu akan membuat diorama sederhana tentang siklus air. Mereka setelah itu akan mempresentasikannya di depan kelas. Begitu Pak. Oke, baik Bu. Itu sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi penilaian itu nanti disesuaikan juga dengan profil belajar siswa, termasuk juga dengan kesiapan dan kebutuhan belajar siswa. Seperti itu ya Bu? Iya Pak. Oke, baik Bu Mo. Kemudian ini Bu, untuk pelaksanaan Bu, nanti kira-kira untuk kegiatan proses pembelajarnya itu nanti akan Bu Mo laksanakan kapan Bu? Jadwalnya, untuk jadwal. Untuk jadwalnya kita akan dilaksanakan nanti ya Pak, Selasa depan tanggal 15 Oktober pada jam ke-1 dan ke-2 pada mata pelajarannya IPAS ya Pak ya. Oke, baik. Jadi pelaksanaan di jadwalnya hari Selasa 15 Oktober minggu depan berarti ya Bu? Iya. Di jam pelajaran pertama dan jam pelajaran kedua. Seperti itu ya Bu? Oke, baik Bu. Setelah tadi Ibu sudah menyampaikan jadwal, ini juga dalam percakapan observasi ini, hal-hal yang sudah kita diskusikan itu nanti akan berkaitan erat dengan kegiatan praktek pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, yang akan saya observasi nanti. Seperti itu ya Bu? Dan harapannya mudah-mudahan nanti yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Seperti itu Bu Modela. Oke, baik, terima kasih Bu Mo. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu sebelum saya akhiri. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang bisa Ibu dapat dari percakapan kita ini Bu? Untuk yang saya dapatkan ya Pak dari percakapan kita hari ini, jadi saya mendapatkan gambaran Pak bagaimana nanti persiapan saya ketika sebelum melaksanakan pembelajaran. Mulai dari saya menyusun perangkat, model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, jadi saya ada gambaran lebih percaya diri nanti ketika melaksanakan pembelajaran gitu Pak. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas diskusinya hari ini terkait dengan persiapan kegiatan observasi yang akan kita laksanakan besok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Mo untuk waktunya, dan sekian dari saya, semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin Pak, terima kasih juga ya Pak ya. Sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali nanti di kegiatan observasi, dan setelah itu juga kita nanti bisa berjumpa kembali di kegiatan pasca observasi yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat. Pagi, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Kemudian Bu Guru mau nanya kabarnya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semuanya baik ya, semua sehat? Nah, kalau semua sehat, yang ada di sini sehat, berarti kita semua siap untuk belajar. Supaya lebih semangat, coba tepuk. Apa kabar? Baik, Sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bu Guru mau mengecek kehadiran kalian. Nah, seperti biasa, kita punya papan namanya papan presensi. Setiap pagi sudah memasang di tempatnya masing-masing. Nah, Bu Guru lihat di situ ada yang sakit. Nah, itu siapa ya yang sakit? Aupa. Berarti hari ini Aupa tidak masuk karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Aupa cepat sehat kembali. Baik, selanjutnya
Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekarang Bu Guru mau mengecek. Silahkan kalian cek kerapihan, kebersihan kalian supaya belajarnya lebih siap lagi, lebih bersemangat lagi. Coba cek kerudungnya barangkali tidak rapi, bajunya tidak rapi. Cek semuanya. Kalau sudah merasa rapi, merasa bersih, merasa siap, kita lanjutkan ya. Sudah siap? Baik. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Supaya nyanyinya semangat, silahkan kalian bisa berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar bab 4. Mari berkenalan dengan bumi pada topik B, bagaimana bumi kita berubah. Nah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu sepakati bersama kesepakatan kelas kita supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan kondusif, dengan lancar ya. Semua berpartisipasi. Yang pertama, hadir tepat waktu. Semua sudah hadir tepat waktu? Nah, baik, supaya kita lebih fokus lagi, silahkan kalian perhatikan, ikuti apa yang Bu Guru katakan ya, ikuti. Anak-anak, mari kita berhenti sejenak ya, berhenti sejenak dari semua aktivitas yang telah kita lakukan pada hari ini. Letakkan semua yang kalian pegang. Yang kalian pegang semua letakkan di meja kalian. Duduk dalam posisi yang rileks, duduknya yang rileks ya, serileks mungkin. Tangan kamu boleh dilipat di atas meja, boleh juga ditumpu di paha ya. Lalu pejamkan mata kalian, boleh dipejamkan, silahkan ya. Oke, tadi katanya senang, berarti semangat. Yuk, dengan semangat menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, nah, Bu Guru tanya nih, apa kalian masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Apa? Penampakan alam. Apa saja itu penampakan? Gunung, sawah, danau, laut. Nah, itu diantaranya penampakan alam. Nah, setelah belajar nanti, setelah kegiatan yang kita lakukan ya, nanti yang pertama kalian harus bisa menjelaskan urutan terjadinya siklus air dengan runtut. Ingat-ingat ya, nanti harus bisa menjelaskan urutan terjadinya siklus air dengan runtut. Baik, terima kasih semua sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Berarti sudah siap untuk berdiskusi. Kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nanti ketika diskusi kelompok, tolong perhatikan ya, tolong perhatikan, semua berdiskusi, semua berpartisipasi, semua aktif untuk mengerjakan tugas, untuk berdiskusi ya. Siap? Siap. Bu Guru bagikan bahan ajarnya nih ya, dari mulai kelompok ini bahan ajarnya nih. Nah, nih ya. Selanjutnya ini Bu Guru mau membagikan LKPD juga. Nanti Bu Guru jelaskan petunjuk mengerjakannya. Ini LKPD-nya ya. Oke. Nah, kalian amati gambar yang ada pada
bahan ajar ya. Kalian amati gambarnya, di situ ada. Kemudian nanti kalian amati yang terjadi pada gambar tersebut. Bagaimana kondisi sekitar rumah Aga dahulu? Perhatikan di situ ada gambarnya. Kalian perhatikan bagaimana perubahan yang terjadi. Kalian jelaskan di LKPD, di situ ada. Nih, silahkan kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Nah, ini perubahan apa yang terjadi? Apa yang terjadinya? Tadi kan sawah-sawah. Bagaimana kondisi di rumah Aga? Gimana kondisi rumahnya? Kan ada tuh dulu. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang silakan kalian simak video yang ada di depan. Perhatikan ya. Jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berupa proses kondensasi atau presipitasi, yaitu proses jatuhnya air atau proses yang terakhir yaitu air kembali ke bumi. Sedangkan Sudah disimak videonya? Sudah. Nah, tadi tentang apa ya videonya? Siklus air. Ya, betul. Proses penguapan yang disebut dengan evaporasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses apa namanya? Oh iya, penguapan itu tidak hanya dari air laut, ada juga dari pohon, namanya transpirasi. Nah, biar kalian lebih paham, Bu Guru punya nih, silahkan. Nah, ini tuh silahkan. Ini punya kamu yang dulu. Nah, kalian bisa pakai ini. Ya, ini ya, ini bisa kalian perhatikan. Nah, kalian bisa pakai ini. Baik, ya itu tadi sudah Bu Guru bagikan, bisa kalian pelajari tentang siklus air. Selanjutnya, LKPD kan tadi sudah Bu Guru bagikan. Kita lanjutkan ke LKPD yang kedua. LKPD yang kedua, dibuka LKPD-nya. Nah, untuk LKPD kedua, tugas yang kelompok visual itu silahkan kalian baca di situ tugasnya, ya. Apa tugasnya? Diperhatikan baik-baik, dibaca baik-baik, ya. Kemudian kelompok auditori juga sama, tugasnya apa? Perhatikan, silahkan kalian kerjakan baik-baik, dan kelompok kinestetik juga sama, ya. Baik, sudah semua? Nah, kalau sudah, berarti sekarang tinggal dipresentasikan masing-masing kelompok. Kelompok mana dulu nih yang berani mempresentasikan? Yang mana? Kelompok ini dulu, oke silakan. Ya, maju. Yang lainnya ketika kelompok ada kelompok yang sedang presentasi, kaliannya perhatikan. Hai teman-teman, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan tentang siklus air yang terjadi di bumi. Siklus air dimulai dengan adanya panas matahari yang mengakibatkan terjadinya evaporasi atau penguapan air dari permukaan bumi seperti air laut. Penguapan juga terjadi dari pohon yang disebut transpirasi. Uap-uap air yang terkumpul di langit membentuk awan disebut kondensasi. Uap air yang terkumpul banyak akan jatuh ke bumi sebagai hujan yang disebut presipitasi. Baik ya, sudah? Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersiapkan menyanyi siklus air. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Mari kita sebutkan prosesnya. Halo teman-teman, kami dari kelompok visual. Kami akan menunjukkan perubahan. Proses siklus air terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, evaporasi, yaitu menguapnya air dari laut, sungai, danau, dan lain-lain. Baik, sekarang
kita tinggal memberikan umpan balik atau komentarnya dari kelompok ini ke kelompok yang tadi maju. Ya, silahkan. Menurut kamu tadi kelompoknya Alia dan teman-teman penampilannya bagaimana? Ya, Bagus. Terus apa lagi? Kreatif. Nah, sudah membuat apa sih tadi? Tentang siklus. Terima kasih semua sudah mempresentasikannya dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya Bu Guru akan membagikan soal evaluasi ya. Ini dikerjakannya tapi sendiri-sendiri ya. Silakan kalian jangan lupa tuliskan namanya. Ya. Baik, semuanya sudah dikerjakan? Sudah. Kalau sudah berarti siap dikumpulkan ya. Ini Bu Guru kumpulkan. Baik. Sudah ya, terima kasih nanti Bu Guru koreksi. Ya, baik anak-anak, selanjutnya kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa saja ya tadi? Siklus air itu terdiri dari apa saja? Evaporasi, kondensasi. Baik, setelah kita belajar dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi pada hari ini? Bagaimana rasanya? Nah, Bu Guru sudah punya namanya papan refleksi. Silahkan kalian pasang sesuai dengan perasaan kalian dan juga kalian tulis di sini nanti apa yang kalian sukai pada materi hari ini. Kalian tuliskan di sini ya. Nanti tempelkan di sebelahnya. Sudah ya, setelah Bu Guru lihat semua perasaannya senang, berarti kita semua senang dalam melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Oke, pembelajaran berikutnya yaitu tentang perubahan di permukaan bumi yang disebabkan oleh alam dan juga manusia ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Tadi sudah ada yang memimpin doa, sekarang gantian yang memimpin doanya. Silakan Far. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita laksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar. Sekian dulu dari Bu Guru. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Eko Purwanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Telaga 02, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi, dan di kesempatan kali ini saya sudah bersama ada Ibu Badila,
Beliau adalah guru kelas 5 dari SD Negeri Telaga 02 Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Dan juga ada Bapak Ahmad Nuryani, beliau sebagai pengajar praktik untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Brebes. Selamat siang Ibu Mubadilah dan Pak Ahmad Nuryani. Siang Pak. Baik. Gimana nih kabarnya hari ini Ibu Mubadilah, Pak Ahmad Nuryani? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Nuryani dan khususnya untuk Ibu Mubadilah yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita di kesempatan hari ini. Baik, Ibu Mubadilah, terkait dengan kegiatan kita di kesempatan hari ini, perlu saya sampaikan tujuannya adalah nanti yang pertama saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Mubadilah terkait dengan beberapa hal, dan yang kedua khususnya nanti untuk mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan, kegiatan observasinya di kelas 5 bersama Ibu Mubadilah di beberapa waktu kemarin, seperti itu. Dan selanjutnya sebelum nanti saya menyampaikan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Mubadilah. Bagaimana Ibu Mubadilah? Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mubadilah. Dan selanjutnya ini Bu, langsung saja untuk pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu Mubadilah dengan pelaksanaan kegiatan observasi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin di kelas 5, Bu? Baik Pak, untuk perasaan alhamdulillah saya merasa senang Pak ketika diobservasi, apalagi kegiatan observasi itu diawali dengan kegiatan percakapan pra-observasi. Jadi saya lebih siap ketika diobservasi, begitu Pak. Oke, baik. Jadi perasaannya senang ya, Bu? Ya. Itu. Baik, terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Bisa diceritakan, Bu, terkait dengan bagaimana proses atau tahapan-tahapan dari pelaksanaan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, khususnya berkaitan dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu yang sudah disampaikan di kegiatan pra-observasi sebelumnya, Bu. Baik, untuk area pengembangan kan meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Alhamdulillah baik area pengembangan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan semua berjalan dengan lancar Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi kegiatannya sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Iya Pak. Baik. Selanjutnya Bu, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, sudah dapat berjalan dengan baik, apakah dalam proses pelaksanaan itu Ibu Mubadilah menemukan atau menemui hambatan atau kesulitan atau misalkan kelemahan seperti itu dalam praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan, Bu? Seperti apa, Bu? Ada tidak hambatan-hambatan? Tentunya untuk hambatan yang saya rasakan itu ada Pak, ketika di area pengembangan bagian keterampilan Pak. Di sana kan saya membagi tugas untuk membuat proyek ya Pak. Baik untuk yang visual itu kan menggambar siklus air. Kemudian yang pengetahuan, yang audio itu membuat lagu tentang siklus air, dan yang terakhir yang kinestetik itu membuat diorama siklus air. Nah, hambatan yang saya temukan itu ketika saya mengobservasi ketika mereka melaksanakan tugas-tugas tersebut, masih ada beberapa siswa yang tidak aktif, hanya mengandalkan 1, 2, atau 3 orang saja di situ gitu ketika melaksanakan tugasnya. Jadi tugas kelompok tersebut hanya diselesaikan oleh beberapa anak saja gitu Pak. Oke, baik. Jadi hambatannya tadi yang disampaikan oleh Ibu Mubadilah terkait dengan ketika penilai keterampilan ya Bu. Iya. Ketika siswa membuat kerja kelompok, membuat produk Iya. dari masing-masing kelompok sesuai dengan karakternya. Ini ada beberapa siswa yang masih mengandalkan temannya seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, dengan hambatan yang ditemui oleh Ibu Mubadilah tadi, menurut Ibu Mubadilah kira-kira apa penyebab dari munculnya hambatan atau kesulitan tadi yang muncul seperti itu? Penyebabnya dari pribadi saya juga kurang bisa
membagi tugas, walaupun itu tugas kelompok, tapi harus ada setiap anaknya supaya anak itu jelas tugas-tugasnya gitu Pak. Kemudian saya juga dari kelompok tersebut masih terlalu banyak jumlahnya setiap kelompoknya. Kan ada 3, visual, audio, sama kinestetik. Nah, itu jadi masih banyak, masih dalam satu kelompok itu terlalu banyak gitu Pak. Oke, baik. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Ibu yang menyebabkan hambatan-hambatan itu muncul tadi, pertama dari aspek Ibu sendiri selaku guru tadi dalam hal penyampaian arahan atau pemberian tugas yang masih belum terlalu secara detail disampaikan ke anak. Kemudian juga tadi disampaikan kelompok masih terlalu banyak ya seperti itu. Betul seperti itu, Bu? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Tadi sudah disampaikan tadi faktor-faktor penyebabnya. Nah, selanjutnya Bu, dari hambatan kemudian faktor penyebab yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih Bu, untuk ke depan agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali, ini apa solusi atau rencana perubahan yang akan Ibu Fadilah lakukan untuk perbaikan hambatan-hambatan yang sudah ditemui tadi? Baik, untuk hambatan tadi solusinya gini Pak. Jadi saya itu nanti sekalipun di situ ada 3, audio, visual, dan kinestetik, saya bisa membagi kelompoknya, kinestetik 2 kelompok gitu Pak, audio 2 kelompok, visual 2 kelompok. Jadi kelompoknya tidak terlalu banyak, karena kalau anaknya terlalu banyak, anak terkadang mengandalkan temennya. Tugas itu selesai hanya saja diselesaikan oleh hanya 1-2 anak saja. Kemudian kalau dari pribadi saya akan lebih detail lagi dalam pembagian tugasnya Pak. Begitu. Luar biasa sekali nih Bu, solusi terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui sangat bagus tadi, mengelompokkan siswa menjadi kelompok yang lebih terperinci lagi ya Bu, yang tadinya hanya 1 kelompok nanti akan dipecah menjadi masing-masing 2 kelompok, misalkan kelompok kinestetik menjadi 2 kelompok, tidak hanya 1. Itu agar anak lebih intens atau lebih punya tanggung jawab ya Bu, seperti itu Bu. Betul Bu? Iya Pak. Oke, baik. Dan selanjutnya juga tadi nanti Ibu akan lebih memberikan arahan yang lebih jelas terkait dengan tugas yang diberikan terhadap peserta didik, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Fadilah terkait dengan apa solusinya tadi yang sudah disampaikan, ini sangat luar biasa. Dan selanjutnya Bu Mu, terkait dengan solusi yang sudah disampaikan tadi, menurut Bu Fadilah tindak lanjutnya seperti apa Bu terkait dengan solusi yang tadi sudah ditemukan oleh Bu Fadilah untuk perbaikan atau perubahan proses pembelajaran ke depannya, seperti apa Bu? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya tadi kan saya sudah menemukan solusinya, akan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi ya Pak. Nah, tindak lanjutnya setelah saya membagi tersebut, saya akan melaksanakan secepatnya apa yang sudah saya rencanakan tadi. Oke, jadi rencana tersebut akan dilaksanakan secepatnya ya Bu? Iya. Oke, baik. Kemudian Bu, rencana yang sudah sangat baik ini kapan akan Ibu realisasikan atau Ibu laksanakan Bu? Tentu secepatnya ya Pak. Di pembelajaran berikutnya. Di pembelajaran berikutnya atau paling tidak secepatnya ya Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu Mu. Itu beberapa pertanyaan yang dapat saya ajukan terkait dengan proses observasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Fadilah. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dapat terlaksana dengan baik dan tentunya memberikan dampak yang positif bagi pembelajaran peserta didik. Dan juga ini perlu saya sampaikan terkait dengan catatan yang sudah saya catat kemarin. Apa yang tadi sudah Ibu Fadilah sampaikan itu sesuai dengan catatan yang saya catat di kegiatan observasi kemarin. Misalkan ini tunggu dari catatan saya terkait dengan tujuan pembelajaran itu kemarin sudah terlaksana ya Bu, sudah tersampaikan dalam praktek proses pembelajaran. Dan juga terkait dengan area pengembangan yang sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Fadilah, itu sudah tercapai dari hasil observasi saya, di mana Ibu melakukan kegiatan pengamatan, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada juga dengan pengerjaan LKPD
dan juga asesmen secara tertulis, dan juga dilakukan presentasi secara kelompok. Itu sudah mencakup area pengembangan dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan juga terkait dengan strategi pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan berdiferensiasi, itu sudah sangat nampak jelas di proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk yang kemudian dipresentasikan oleh peserta didik. Dan juga yang terakhir, ini dalam catatan saya, Bu Mu, terkait dengan asesmen atau penilaian, ini kemarin sudah terlaksana di akhir kegiatan pembelajaran ya, Bu Mu, di mana aspek sikap Bu Mu menilai melalui kegiatan observasi peserta didik saat berdiskusi kelompok, kemudian pengetahuan secara tertulis, dan juga keterampilan, di mana siswa diminta untuk diarahkan melakukan presentasi pemahaman dari materi yang sudah disampaikan berdasarkan minat, kemudian juga profil belajar peserta didik seperti itu, Bu. Mungkin itu, Bu Mu, beberapa pertanyaan dan juga penyampaian analisis dari hasil observasi saya di kegiatan proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan di kelas 5. Itu saja, Bu Mu, mungkin untuk penyampaian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan sudah bersedia untuk dilaksanakan kegiatan dari pra-observasi, observasi, dan di kegiatan hari ini untuk pasca observasinya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, Bu Mu. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, demikian tadi percakapan pasca observasi dari saya bersama dengan Ibu Fadila yang sudah dilaksanakan kegiatan observasinya kemarin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.